Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wal intisari bihablillahil matin wa nahana 'an tafarruq wa tanazu' fi kitabihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allah rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin wa ala alihi wa ashabihi wal mujahidin at-tahirin ila yaumil liqa'i rabbihim. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, inni usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqa wa qad khaba man dassa. Haitsu qala jalla jalaluhu fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahir rahim. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allaha na'imma ya'idzukum bih. Inna Allaha kana sami'an basira. Shadaqallahul azim wa balagha rasulunal karim wa nahnu insyaallah ma'ahu hatta yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah sampai detik ini Allah masih memberikan kesehatan lahir batin untuk kita. Dengan itu kita bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita adalah ladang untuk menjemput pahala besar dari Allah. Sekaligus setiap Jumat, setiap waktu yang mustajab, kita titip doa untuk saudara-saudara kita yang hari ini mempertahankan iman mereka, mempertahankan tanah kelahiran mereka, mempertahankan tempat suci yang diperjuangkan oleh para nabi dan rasul. Salam salawat kita doakan untuk besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tema yang diminta kepada saya pada siang hari ini adalah kepemimpinan merupakan amanah. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, karakteristik umat ini dalam Quran disebut dengan istilah ummah. Istilah ummah di dalam Al-Quran itu beraneka ragam maknanya. Kadang-kadang ummah disebut sebagai individu. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan, individu. Kadang-kadang ummah disebut sebagai karakter. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian adalah umat yang pertengahan, umat yang moderat. Kadang-kadang ummah juga diartikan sebagai pemimpin. Dan memang pada kenyataannya adalah bahwa setiap kita ini memang pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sehingga kepemimpinan itu tidak bisa dilepaskan dari sakralitas agama. Maka oleh karena itu, karena kepemimpinan itu sangat sakral, jalan untuk menuju kepemimpinan juga sakral. Maka tatkala terjadi perdebatan di kalangan para pemikir, apakah politik itu sakral atau profan? Saya berpendapat bahwa kepemimpinan itu dilewatkan dalam sebuah proses. Kalau sesuatu dianggap sakral, maka prosesnya juga sakral. Kita mengambil kaidah usul fikih, ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Segala sesuatu yang wajib, kalau tidak sempurna yang wajib itu kecuali dengan itu, maka itu adalah wajib. Salat itu wajib, menutup aurat itu wajib, maka sarana untuk mendapatkan penutupan aurat juga wajib. Oleh
Oleh karena itu saya sampaikan kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi, kalau Anda ingin melaksanakan kegiatan ekonomi Anda dengan niat untuk memberikan maslahat dalam pelaksanaan ibadah, maka kegiatan Anda adalah wajib. Kepemimpinan itu adalah sebuah kewajiban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau kepemimpinan itu adalah sebuah kewajiban, jalan untuk mendapatkan kepemimpinan juga adalah sebuah kewajiban, maka saya berpendapat bahwa politik itu sakral. Yang tidak sakral ada tiga: when, where, and who. Di mananya, kapannya, dan siapanya itu tidak sakral. Tapi menghadirkan kepemimpinan adalah sakral, karena kepemimpinan itu bukan hanya pertanggungjawaban dunia, tapi sampai ke akhirat nanti di hadapan mahkamah ilahi. Sehingga di dalam Al-Quran An-Nisa ayat 58 yang seperti saya sampaikan tadi di awal khutbah, Allah menegaskan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah, ayat ini dimulai dengan adatul taukid, menggunakan kata-kata sesungguhnya. Sesungguhnya Allah. Kenapa Allah yang didahulukan dalam kepemimpinan ini? Karena seluruh apa yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah. Bumi milik Allah, langit milik Allah, dan Allah yang punya otoritas tertinggi dalam kehidupan ini. Sehingga nanti di akhirat, di saat pemimpin-pemimpin yang pernah berkuasa di muka bumi ini dipanggil oleh Allah, dikumpulkan di padang mahsyar, di saat itu Allah mengatakan, limanil mulkul yawm. Wahai para pembesar-pembesar yang dulu pernah berkuasa di wilayah masing-masing, di wilayah teritorialnya masing-masing, hari ini kalian saya kumpulkan di tempat ini, saya mau nanya pada kalian sekarang, kata Allah, limanil mulkul yawm. Sekarang kekuasaan itu milik siapa? Semua terdiam. Lalu Allah mengatakan, lillahil wahidil qahhar. Kekuasaan itu ada di tangan Allah. Berarti Allah yang punya kekuasaan itu. Sehingga kalau Allah memerintahkan kata amanah dalam kepemimpinan, Allah mulai dengan kata Dia sendiri, innallaha ya'murukum. Dia menggunakan fi'il madhi, fi'il mudhari, habitual action, sesuatu yang selalu akan ada. Kenapa? Ini memberikan isyarat tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan. Karena Allah menggunakan fi'il mudhari, innallaha ya'murukum. Salah satu faedah daripada fi'il mudhari itu adalah sesuatu yang dawam. Dalam bahasa Inggris disebut dengan habitual action, sesuatu yang terus akan berlangsung. Ini memberikan isyarat bahwa kepemimpinan tidak boleh kosong. Kenapa? Karena saat itulah kepemimpinan itu mempunyai tanggung jawab yang besar, tidak hanya kepada orang yang dia pimpin, tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ya'murukum. Pertama Allah menggunakan fi'il mudhari, yang kedua Allah menggunakan kata amara. Kata amara juga dari kata amir. Amir itu pemimpin, amara memerintahkan. Dalam kajian usul fikih ada dua kata perintah. Kalau perintah datang dari bawah ke atas disebut dengan doa. Kalau perintah datang dari atas ke bawah itu disebut dengan perintah. Sehingga dalam definisi usul fikih, al-farqu bainad du'a wal amr. Doa itu adalah perintah datang dari bawah. Ya Allah, berikan aku rezeki. Kita perintah itu. Tapi bukan perintah, tapi adalah doa. Sesuatu yang datang dari bawah ke atas itu disebut dengan doa. Tapi sesuatu yang datang dari atas ke bawah itu disebut dengan perintah. Makanya pemimpin itu adalah sebuah pemerintahan yang kemudian pada akhirnya dengan kebijakannya itu berorientasi ke bawah apa yang dia lakukan itu. Innallaha ya'murukum al-amru. Apa itu al-amru? Amar itu adalah perintah. Kalau dilaksanakan mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan dia berdosa. Artinya apa? Kepemimpinan itu sakral. Bukan hanya di mahkamah dunia, tapi pahalanya nanti surga neraka. Luar biasa. Innallaha ya'murukum. Kemudian Allah menggunakan kata antu'addu. Lagi-lagi menggunakan fi'il mudhari, habitual action.
bahwa tatkala kepemerintahan itu dibentuk, maka hari demi hari, detik demi detik, begitu dia dilantik, sejak itu pula lah dia harus melaksanakan amanah terus menerus, karena Quran menggunakan fi'il mudhari' an tu'addu. Kemudian kata setelahnya ada kata al-amanat. Al-amanah itu dari kata amin, aman, bahwa sesuatu kepemimpinan kalau dilaksanakan dengan baik akan menimbulkan keamanan, akan menimbulkan kebahagiaan. Maka apabila kepemimpinan itu dilaksanakan dengan kecurangan, dengan kesembronoan, dengan melawan hukum, tanpa mengindahkan nurani dan akal pikiran yang jernih, yang ada bukanlah al-aman, yang ada adalah kekacauan di mana-mana. Makanya pembuat kekacauan yang paling hebat itu adalah pemerintah, karena dia punya segala instrumen untuk dia miliki. Sehingga tatkala Allah mengatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanat, maka kata amanah di situ adalah dia adalah sesuatu yang memberikan rasa aman. Sehingga program untuk mendapatkan aman itu disebut dengan mahkamah, dan yang melaksanakan disebut dengan hakim. Produknya disebut dengan hukum. Jadi antara hakim, hukmun, dan mahkamah orientasinya adalah al-amanat. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Kepada siapa? Ila ahliha. Kalau kita sebagai seorang ayah bertanggung jawab kepada anak dan istri keluarga, qu anfusakum wa ahlikum nara. Kalau kita sebagai seorang wali kota bertanggung jawab di daerahnya, kenapa disebut dengan wali? Karena wali itu adalah orang yang paling mengerti dengan apa yang dikewalikan, itu disebut dengan wali. Kenapa ada wali mahasiswa, wali amanat, wali murid, wali kelas? Wali itu adalah orang yang paling mengerti dengan kondisi di perwaliannya. Sehingga orang yang dekat dengan Allah disebut dengan waliullah. Kenapa? Karena dia sangat mengerti akan Allah dan Allah paham akan dia, maka disebut dengan wali. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, kepada walinya, kepada ahlinya, kepada orang yang berhak. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Kalau kamu ingin melakukan sebuah hukum, maka lakukanlah dengan penuh keadilan. Dalam filsafat cinta, saya pernah membaca beda antara adil dan cinta. Adil itu adalah melaksanakan sesuai kewajiban dan menerima sesuai hak, itu adil. Tapi cinta adalah melaksanakan lebih banyak daripada kewajiban dan kadang-kadang menerima tidak sesuai dengan hak yang seharusnya diterima, itu cinta. Kepemimpinan itu ditopang dengan dua ini, dia harus adil dan dia harus cinta. Sehingga ada doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan aku pemimpin, berikan kami pemimpin yang takut kepadamu dan sayang kepada kamu. Takut kepadamu, dia akan adil. Sayang kepada kami, dia akan cinta. Itulah yang pernah dipraktekkan oleh para sahabat dulu, para pemimpin-pemimpin dulu. Ada seorang pemimpin besar setelah Abu Bakar, bernama Umar bin Khattab. Dia punya gubernur di Syam. Dia punya gubernur di Syam, Rabi' bin Amir. Tatkala dideteksi, dilakukan konsensus, kemudian ingin mendapatkan siapa orang-orang miskin yang ada di Syam itu, ternyata gubernurnya termasuk orang yang miskin. Kenapa? Karena seluruh gajinya diberikan kepada fakir miskin, dan dia satu kali seminggu tidak pernah keluar ke publik. Kenapa? Karena dia satu hari itu menggunakan kesempatan untuk mencuci bajunya yang hanya satu-satu. Kalau pemimpin ini adil, maka tidak ada korupsi. Itulah yang kemudian menyebabkan Umar bin Khattab mundur jadi pemimpin, jadi qadhi pada masa Khalifah Umar Abu Bakar As-Siddiq. 2 tahun dia jadi qadhi pada masa Khalifah Umar Abu Bakar As-Siddiq. Dia mundur. Setelah dia mundur ditanya, kenapa kau mundur?
jadi qadhi, jadi hakim pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Dia bilang, 2 tahun saya jadi qadhi, saya makan gaji buta. Kenapa? Selama saya 2 tahun saya jadi qadhi, tidak ada kasus yang masuk, sehingga saya tidak dianggap memakan gaji buta. Bukti keadilan itu adalah tidak ada lagi KPK menangani kasus. Bukti keadilan itu tidak ada lagi Mahkamah Konstitusi menerima berbagai macam persoalan. Kenapa? Dia akan melahirkan al-amanah. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Yang paling perlu kita perhatikan adalah sambungan ayat ini. Inna Allah ni'ma ya'izukum bih. Sesungguhnya Allah lah yang paling baik menjadi guru bagi kamu dalam kepemimpinan itu. Jadi makanya orang mengatakan tidak ada hubungan antara agama dengan politik. Agama khususnya di meja-meja kampus, agama cukup di mimbar-mimbar para khatib, agama cukup diseminarkan, Quran cukup menjadi kajian para peneliti tafsir. Tidak cukup demikian. Kenapa? Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Sesungguhnya Allah sebaik-baik memberi pelajaran. Potongan ayat ini itu Allah simpan setelah Allah bercerita tentang kepemimpinan. Apa makna yang bisa kita ambil? Bahwa kalau ingin memilih pemimpin, inilah pemimpin yang takut kepada Allah, yang menjadikan agama sebagai sumber inspirasinya. Kenapa? Innallaha ya'imma ya'izukum bih. Ini bukan kata saya, kata Allah yang bilang begitu. Jadi kalau kita pisahkan ranah zona politik, zona kepemimpinan, zona agama, dipilah-pilah, ini tidak saling terkait, tidak saling berdialektika, kita telah memotong potongan ayat ini. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Lalu ayat itu Allah tutup dengan innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah itu sami', mendengar. Setiap kita sholat, begitu kita kembali dari rukuk, kalimat pertama kita sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapapun yang memujinya. Allah mendengar setiap perkataan sang pembisik. Allah mendengar setiap kompromi kompromi yang terjadi di antara mereka. Sehingga dalam Quran Allah mengatakan tidak ada 2 orang yang berbisik-bisik kecuali ada Allah yang ketiga. Tidak ada 3 orang berbisik-bisik kecuali ada Allah yang keempat. Artinya apa? Tidak ada tempat yang sekret di muka bumi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dia samia, dia maha mendengar. Kemudian dia menggunakan kata basir. Basar, basir, basirah itu terambil dari satu kata. Kalau saya menggunakan kata basar, yang dimaksud adalah penglihatan biologis, itu basar. Mata melihat bisa membedakan hitam putih, itu disebut dengan basar. Tapi bisa melihat ini benar atau salah, itu bukan basar, tapi basirah. Basirah itu adalah mata batin. Makanya kebenaran itu bisa dideteksi dengan 2. Yang pertama adalah kejernihan akal pikiran, yang kedua adalah kejujuran hati nurani. Kalau 2 ini tumpul, mati kehidupan. Nurani tumpul, akal sehat mati, yang terjadi kekacauan di mana-mana. Sehingga tatkala Allah menggunakan kata basira, innallaha kana sami'an basira, itu sama dengan Allah ingin mengatakan bahwa, hai, kalau kamu ingin melakukan sesuatu, jangan gunakan matamu saja, tapi gunakan mata batin. Karena mata ini bisa dikecoh, yang tidak bisa dikecoh adalah mata batin. Maka oleh karena itu Pak, kalau kita lihat orang bicara, matanya tertunduk, matanya tidak bisa terbuka, itu sebenarnya ada perasaan di mata batin yang sedang disembunyikan. Kenapa? Karena kata Imam Al-Ghazali, rahasia di balik segala rahasia itu tidak ditangkap oleh basar, tapi ditangkap oleh basirah. Yang menangkap basirah itu adalah basir. Yang basir itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ayat ini saja, berapa puluh ayat dalam Quran. Saya hanya memilih satu ayat ini saja dalam Al-Quran.
sudah cukup menjadi dalil bagi kita bahwa kepemimpinan itu bukanlah hal yang mudah. Kepemimpinan itu bukan hal yang murah. Kepemimpinan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, mahkamah di dunia bisa ditipu, yang tidak bisa ditipu adalah mahkamah ilahiyah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah yang maha adil mahkamahnya itu? Mudah-mudahan dengan ayat ini, kalau ini terus dibicarakan, kalau ini terus disampaikan, dan harus ada kesadaran politik oleh semua umat Islam ini, harus ada kesadaran batin oleh kita semua bahwa satu suara yang kita berikan itu bukan hanya dipertanggungjawabkan di TPS itu, tetapi dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ingat, saya tidak bicara politik praktis, saya bicara edukasi politik. Apa maksudnya? Karena kepemimpinan itu sakral, maka jalan untuk menentukan itu juga adalah sakral. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang saya siap mempertanggungjawabkan secara ilmiah. Kenapa? Kalau kita sekarang sedang berbicara tentang kepemimpinan, tolong sekali lagi, jangan dipisahkan dari ranah agama. Agama bukan hanya kerjaan para imam masjid. Agama bukan hanya tugas profesor doktor di bidang tafsir, tapi agama ini adalah mengilhami seluruh sisi kehidupan. Kenapa? Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Karena guru yang paling terbaik itu adalah Sang Pencipta alam semesta, dia Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai ayah, jadilah ayah yang baik. Kalau kita sebagai guru, jadilah guru yang baik. Kalau kita sebagai pemimpin kepala sekolah, sebagai rektor, sebagai wakil rektor, sebagai apapun kita sekarang ini, jadilah seorang yang baik, seorang yang adil dan cinta. Karena menurut saya dua ini modal utama, keadilan dan cinta. Dengan adil kita bisa melaksanakan sesuai dengan kewajiban kita. Dengan cinta, kadang-kadang kita harus mengorbankan diri kita, mengorbankan hak kita, agar orang yang kita cintai hidup baik, hidup penuh kebahagiaan. Dan tentu kita tidak hanya ingin menyelamatkan mereka di dunia, tapi kita ingin menyelamatkan diri kita dan mereka semua di hadapan mahkamah ilahiyah nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala rasulihil mustafa wa ala khatamihi al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahlil khairi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma walli alaina khiyarana, Allahumma walli alaina khiyarana man yakhafuka wa yarhamuna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izal islam wal muslimin wansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan, wansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin, wansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin birahmatika wa quwwatika wa jabatika ya arhamar rahimin. Ya jabbar ya qawi ya matin wa ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurbi wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum